Berikut beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki Yusuf Mansur. Tempo. Melalui PT Fredra Sentosa Internasional, Ustadz Yusuf Mansur mencoba keberuntungannya dengan cara berinvestasi di PT Infomedia Digital. Pak Jaman kok nggak pernah dibahas Tempo secara eksklusif gitu? Apa sih sebabnya gitu? Kok nggak berani atau taringnya hilang gitu ketika ketemu Pak Jaman atau ngebahas tentang Pak Jaman? Jadi seolah-olah bahasanya itu terlalu sederhana gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detek DB. Teman-teman, kita kali ini sedikit menyinggung mungkin kayak perusahaan-perusahaan lain gitu. Cuma menyindir sebenarnya. Tapi kalau tersinggung ya nggak apa-apa sih. Kita akan berhubungan dengan yang namanya sebuah media besar, di mana media besar ini udah biasa ya menginvestigasi suatu kasus biasanya, dan dia juga biasanya kritis sekali dengan berita-berita yang sedang viral misalkan ya seperti itu. Oke, kita bahas tentang Tempo. Oke, ngeri-ngeri sedap kan? Tapi ya inilah resiko kalau menjadi media, ya harus siap dikritik juga. Nah, kita pernah nggak sih berpikir itu tentang Pak Jaman kok nggak pernah dibahas Tempo secara eksklusif gitu? Apa sih sebabnya gitu? Kok nggak berani atau taringnya hilang gitu ketika ketemu Pak Jaman atau ngebahas tentang Pak Jaman? Jadi seolah-olah bahasanya itu terlalu sederhana gitu loh. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya tentang majalah Tempo yang ngebahas tentang Pak Jaman. Nah, di sini ada beberapa highlight yang ngebahas tentang semua berita Pak Jamannya. Menangani gugatan Yusuf Mansur, terima kasih yang masih percaya. Rumah digeruduk, diminta ganti rugi. Yusuf Mansur kabarkan lagi berada di Yaman. Dakwah. Nah, di sini terpopuler bisnis kontroversi viral video Yusuf Mansur daftar tarif baru tol. Jadi kurang greget gitu loh biasanya beritanya. Dan biasanya teman-teman dari Tempo itu kan selalu investigasi dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Ya, terutama kalau misalkan kasus itu viral. Nah, kasus Yusuf Mansur ini kan sempat viral juga. Tapi kenyataannya kayaknya majalah Tempo ini nggak investigasi gitu, apa sebabnya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang majalah Tempo ini, saya nggak tahu ya, mungkin gitu ya. Yang pastinya menurut sepengetahuan saya itu Tempo kayaknya nggak investigasi gitu. Walaupun ya mungkin bisa investigasi juga, tapi sepengetahuan saya gitu, seperti itu. Saya punya analisa tertentu ya. Tentunya ya sebelum melihat itu kita lihat video dulu ya tentang seberapa jauh sih sebenarnya Pak Jaman ini masuk ke area wilayah media gitu ya. Ya karena kita mau ngebahas tentang Tempo dulu, berarti kita bahas Tempo dulu ya teman-teman. Gini loh, Tempo itu dimiliki oleh Yusuf Mansur sebesar 5% sahamnya. Oke, kita lihat berita sedikit ya biar lebih menghibur dari channel Pekam. Lagi dengan Pekam. Tempo. Melalui PT Fredra Sentosa Internasional, Ustadz Yusuf Mansur mencoba keberuntungannya dengan cara berinvestasi di PT Infomedia Digital, yang tak lain adalah anak usaha PT Tempo Intimedia Tbk. Dilansir dari finandetik.com bahwa ayah Wirda Mansur itu menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan Tempo dengan cara berinvestasi sebesar 27,3 miliar dengan membeli 152.881 lembar saham atau setara 5% kepemilikan saham. Menurut Mansur, hal itu dilakukan karena perusahaan tersebut dianggap memiliki nilai jual yang luar biasa. Apalagi memang Tempo.co dikabarkan memiliki pembaca 34 juta orang per bulan. Oke, jadi seperti itu ya. Sedikit aja tentang dari majalah Tempo. Ya, daripada kita melantur ke sana sini mencari datanya, kita langsung ke Temponya aja ya. Lebih fair ya kita ambil dari Tempo, karena kalau pakai Tempo sendiri kan jadi valid. Oke teman-teman, di sini ada tempo.com, ini tempo.co ya. Ini bisnis beritanya tentang buy trend besutan Yusuf Mansur beli 5% saham tempo.co. PT Veritas Sentosa Internasional dalam kurung tren ini, saya juga nggak ngerti nih kenapa PT Veritas Sentosa Internasional ini kan PSI ya, PSI yang dikenal dengan buy trend. Nah sebenarnya bukan trainee, lebih tepatnya karena trainee beda lagi.
Setahu saya seperti itu ya. Yang didirikan oleh Yusuf Mansur membeli 5% saham PT Infomedia Digital Autotempo.co. Saham tersebut berjumlah di 152.881 lembar atau setara dengan nilai 27,3 miliar. Gede banget kan? Satu media besar seperti Tempo merupakan opportunity besar bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Paytrend ikut memiliki bukan sekedar menikmati sajian beritanya, kata founder dan owner Paytrend Yusuf Mansur di gedung Tempo di Jalan Palmerah 8 Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018. Oke, beritanya simpelnya seperti itu ya. Nah, kita akan merujuk dari Paytrend itu sendiri atau berita-berita yang tentang Paytrend. Dari manakah asal usul uang PT Veritas Sentosa Internasional itu atau Paytrend yang lebih dikenal aplikasi Paytrend itu mendapatkan uang sebesar itu gitu. Dimana pada saat 2018 itu ada program. Oke, saya melihat program Paytrend di sini ya. Di sini ada program dari Paytrend Umroh Merdeka. Ini bisnis set. Saya ini yakin ini bukan website resmi, tapi ya kalau misalkan itu emang bukan program Paytrend, kenyataannya ada ya. Nah, di sini dirilis tanggal 22 Mei 2018. Nah, berita Tempo itu 18 Agustus ya. Ini jadi secara promosi lebih dulu ya. 2018 bulan Mei, Paytrend Umroh Merdeka butuh biro perjalanan umroh Merdeka aja. Nah, intinya teman-teman, paket umroh Merdeka ini sampai sekarang nggak jelas kedudukannya seperti apa, dan ada katanya lebih dari 7.000 orang yang mengikut program ini dan nggak tahu seperti apa hasilnya gitu. Di sini pun ada Instagram dari seseorang ya, RS Syafi 1090. Paytrend Umroh Merdeka membantu realisasi dekatkan diri ke Ka'bah layanan bimbingan umroh Merdeka. Nah, di sini ada promo-promo kan. Paytrend, di sini ada Paytrend Umroh Merdeka dari gambar Yusuf Mansur itu sendiri ya. Karena Paytrend Umroh Merdeka bimbingan Ustadz Yusuf Mansur adalah satu-satunya program yang bekerja sama dengan 5 travel ternama di Indonesia dan Koperasi Indonesia Bersama. Nah, Koperasi Indonesia Bersama ini dibawa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, intinya pada saat program-program ini, saya nggak tahu nih program ini berkelanjutan atau enggak, tapi sepengetahuan saya dari yang saya udah bahas di video-video saya, banyak orang yang memang merasa nggak jelas kelanjutannya seperti apa, dan itu ada DP yang harus dibayar ya. Booking seatnya itu sebesar 3,5 juta. Di sini ada tulisannya nih, dilakukan dengan cara uang tunai transfer ke PT Veritas Sentosa Internasional, angsuran melalui Kopindo, klaim 2 Titanium atau Titanium Club booking seat umroh. Nah, intinya teman-teman, 3.500.000 itu cuma booking seat yang katanya dari berita Pak Toyiba ya, dari Toyiba Channel, dari Pak Darso itu katanya itu cuma booking seat, jadi belum termasuk pembayaran DP atau gimana. Jadi ya saya nggak tahu jelas bentuk perjanjiannya pada saat itu seperti apa. Yang jelas kemungkinan ya uang yang nggak jelas booking seatnya seperti apa itu dijadikan menjadi mungkin gitu salah satu bagian dari pada uang-uang yang masuk ke Tempo, mungkin seperti itu. Nah, apa efek daripada penanaman modal atau misalkan pembelian saham dari Yusuf Mansur itu melalui PT VSI itu sendiri, PT Veritas Sentosa Internasional itu sendiri, yaitu menurut saya cukup ya, bagi Yusuf Mansur cukup relevan. Kenapa? Ketika rame-rame kayak gini, di mana Tempo itu yang sangat kritis, yang sangat memberitakan masalah tentang pemerintahan aja, dia cukup kritis gitu, dimana ini ada gambar Pak Jokowi kelihatannya ya setengah mati subsidi. Nah, ini kan Pak Jokowi sering disindir ya, terus ada berita Brigadir J, pokoknya banyak sekali berita. Tapi pada saat minggu kemarin itu, pada saat penggerudukan, ternyata berita dari Pak Jaman di geruduk itu nggak ada di sini, nggak masuk ke eksklusif gitu ya. Padahal ya harusnya ya masuk ya, karena itu kan sebenarnya permasalahan yang cukup banyak menimpa umat Indonesia gitu ya, terutama umat Islamnya. Nah, di sini nggak dibahas sama sekali. Kenapa? Saya nggak tahu ya. Yang jelas Tempo itu
taringnya hilang ketika berhadapan dengan Yusuf Mansur. Itu faktanya, karena dilihat-lihat dari berita-berita Tempo itu beritanya nggak greget gitu, nggak ada investigasinya gitu. Ya pokoknya intinya Temponya udah nggak seperti yang dulu kalau ngebahas tentang berita-berita yang lain gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Intinya adalah Yusuf Mansur itu melalui PT Veritas Sentosa Internasional di tahun 2018 ini, di bulan Agustus ini ya, melalui PT Veritas Sentosa Internasional ini di bulan Agustus ini, Yusuf Mansur menanamkan saham sebesar 27,3 miliar, di mana itu sahamnya 5% kepemilikan. Jadi wajar, itu 5% besar dari satu korporasi ya, itu bisa menjadi suara yang berpengaruh sekali, karena sahamnya mungkin Tempo itu dikuasai banyak sekali orang. Ini dari satu PT bisa menguasai 5%, itu besar sekali. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih uang halal ya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan bukan uang umroh berjamaah ya, umroh merdeka ya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan ya. Pokoknya ini cuma sekedar pertanyaan dan cuma ya sekedar mudah-mudahan aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.